Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Babu haqqil mar'ati ala zawjiha. Bermula bab ini menjelaskan hak istri. Dari Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling sempurna imannya?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya." Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, "Setiap kalian adalah pemelihara. Setiap kalian dimintai tanggung jawab terhadap pemeliharaannya itu." Seorang pemimpin, eh, seorang pemimpin manusia, dia adalah pemelihara mereka. Dia diminta tanggung jawab terhadap pemeliharaannya itu. Seorang suami menjadi pemelihara terhadap isi rumahnya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Seorang budak pemelihara terhadap harta tuannya, dia dimintai tanggung jawab atas hal itu. Seorang istri adalah pemelihara di rumah suaminya, dia dimintai tanggung jawab atas hal itu. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemelihara, setiap pemelihara akan dimintai tanggung jawab terhadap pemeliharaannya itu. Kemudian Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menikahi seorang perempuan dengan mahar yang sesuai dengan perempuan itu, meskipun nanti di dalam bab nikah ada namanya mahar misil, ada mahar musamma. Ya baiklah, kita sebut saja di sini mahar yang misil, seumpama, yang sesuai dengan perempuan itu. Dia berniat, si suami tadi berniat tidak mau membayar mahar itu, maka si suami dikenai dosa orang yang berzina, bukan istrinya. Siapa saja yang berhutang sambil berniat atau padahal dia berniat tidak ingin membayar hutang itu, maka dia dipandang sebagai pencuri. Kemudian dari Hasan Basri rahimahullah, daripada Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Saling ingatkanlah kalian. Istausu, ingatlah kalian untuk berbuat baik terhadap perempuan. Mereka itu sesungguhnya adalah mitra kalian. La yamlikna li anfusihinna syai'an. Mereka tidak memiliki sikit pun untuk diri mereka. Ini watak perempuan, bahwa mereka merasa diri mereka betul-betul sebagai mitra, sehingga mereka tidak memperhatikan hanya dirinya saja. Apabila dan sesungguhnya kalian mengambil mereka dari rumah orang tua mereka, itu berdasarkan amanah dari Allah Ta'ala, berdasarkan kepercayaan Allah kepada kalian. Halalkan, dan kalian menghalalkan kelamin mereka berdasarkan kalimat dari Allah Ta'ala, maksudnya kalimat akad. Ya, hak istri terhadap suami menurut Syekh Abu Lith As-Samarkandi ada 5. An yakhdamaha min wara'i sitrin wala yada'aha takhruju min sitr. Ladeni mereka dari balik tabir, maksudnya rawat jaga mereka, jangan biarkan mereka keluar dari tabir itu, karena mereka bagaikan aurat. Keluarnya mereka begitu saja tanpa perhatian suami adalah dipandang dosa, dipandang mengabaikan harga diri. Ya, dosa kepada suami kalau membiarkan istri begitu saja, dan itu dipandang mengoyak, merusak, mencabik harga diri suami. Ajarkan yang dia perlukan, ilmu yang dia perlukan, ajarkan. Misal kata di sini dicontoh hukum berwudu, hukum sholat, hukum puasa, ajarkan dia. Nah, ini kita suami bertanggung jawab. Kalau nggak bisa mengajarkan, carikan guru, biarkan dia pergi mengaji. Padahal itu tanggung jawab kita loh, bukan tanggung jawab orang lain. Beri ia makanan halal, karena daging tubuh yang ditumbuhkan dengan yang haram
itu yadhu binar, akan dicairkan nanti daging tubuh itu dengan api. Bukan salah dia, salah suaminya lah yang berdosa. Kemudian janganlah rugikan dia karena dia amanah. Ya, dia amanah Allah kepada suami. In tatawala 'alaiha tahmilan, kalau dia mungkin merepet, bahasa kita Medan merepet, mengomel, ya tanggung sajalah. Nasihati, ya, supaya dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang lebih berat lagi nanti untuk dia. Dikisahkan ada seorang yang menjumpai Khalifah Umar bin Khattab ingin mengadukan perihal istrinya. Ketika dia sampai di depan pintu rumah Khalifah Umar bin Khattab, dia dengar istri Khalifah Umar bin Khattab, Ummu Kulsum, itu merepet, ngomel. Yang direpet, yang diomali Khalifah Umar bin Khattab. Lantas membatinlah seorang tadi, aku ingin mengadukan hal istriku. Wabihi minal balwa mislu ma bi faraja. Padahal bihi terhadap Khalifah Umar sendiri mengalami musibah yang sama dengan aku. Baliklah aku. Begitu dia balik dipanggil oleh Khalifah Umar, dia tanya, dia jawab. Ya, kamu ngapain kemari? Dijawabnya, aku ingin mengadukan hal istriku kepadamu, hai Amirul Mukminin. Tapi ketika aku dengar istrimu pun begitu, seperti yang ku dengar tadi, baliklah aku. Apa kata Khalifah Umar? Kumaafkan dia. Ini atajawazu anakku, maafkan istriku, li hukukin laha alayya, karena ada hak dia yang menjadi kewajiban aku. Satu, dia sudah menutupi aku dari neraka. Inna satarobaini wa bainan nar, dia tutupi aku dari neraka. Hatiku selamat, tenang dari yang haram. Maksudnya dari zina. Dengan aku menikahkan, selamatlah aku dari neraka. Itu udahlah, itu ada hal yang menjadi tanggung jawab aku. Dia sebagai bendahara, penjaga rumahku. Apabila aku keluar dari rumahku, dialah penjaganya, dialah perawat pemelihara rumahku itu. Dialah, kalau bahasa sekarang, tukang laundry aku, dia basuh pakaian aku. Padahal itu bukan kewajiban dia. Kemudian innahu dhi'run liwaladayya, dia susui anakku, dia asuh, dia rawat anakku. Kemudian dia membuat makanan aku, khubbazah. Ibarat kalau bahasa kita ini pembuat roti, tukang masak. Jadi ringkasnya, dia memasak untuk aku. Ini semuanya bukan kewajiban dia. Faqala rajul, maka kata laki tadi yang menjumpai Khalifah Umar, innali misla malak fama tajawazta anha fatajawazu anha. Oh, macam gitu juga lah istri aku. Baginda Amirul Mukminin memaafkan dia, aku pun memaafkan juga. Perhatikan itu ya. Dari diriwayatkan Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan 4 nafkah yang tidak diperiksa Allah nanti di hari kiamat. 1 nafkah yang kita kasih kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, nafkah untuk berbuka puasa. Yang ketiga, nafkah ketika sahur. Yang keempat, nafkah terhadap keluarga, maksudnya istri. Maksudnya tidak diperiksa dalam pengertian dimaafkan Allah, dimudahkan Allah. Ya, dari Rasulullah menyebutkan, uang itu ada 4 model. Uang yang kau gunakan untuk berperang di jalan Allah. Uang yang kau berikan untuk fakir miskin, uang yang kau berikan untuk memerdekakan budak. Kalau cara sekarang ini pembelaan ya kepada orang fakir miskin, dan uang yang engkau gunakan untuk keluargamu. Maksudnya istrimu. Yang paling besar pahalanya adalah uang yang kau berikan untuk istrimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan bab juru damai dan larangan berkelahi. Ini akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.